Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra nikmatik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidna ilma wa syi'li fi rizqi wa barik li bima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawalin ya mubdi'an bila mitalin falakal hamdu walakal mintu walakas syarafu ala kulli halin. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita mau baca kalimat alhamdulillah 100 kali itu enggak sampai 1 menit. Ya, nanti kita coba ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ping 100 enggak sampai 1 menit. Ya, dicoba ya mulai sekarang. 1 2 3 mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai. Enggak sampai 1 menit. Oleh piro mau? 100. Oh, oleh 110. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya mengajak mari bersama-sama memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah bil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Sehingga Allah senantiasa menambah nikmatnya dalam kehidupan kita ini. Utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Mengapa kita harus memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin? Karena nikmat Allah itu tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. BBE awak dhewe iki
Ya, dengan mengucapkan alhamdulillah ini Allah senantiasa menambah nikmatnya dalam kehidupan ini, utamanya adalah nikmat apa? Iman dan Islam. Dan tanda-tandanya itu ya, tambah suwe, tambah yakin, tambah suwe, tambah rajin. Insya Allah, saya melihat ini ada di Masjid Al-Ilham. Ini jamaknya tak saya lihat tambah suwe, tambah yakin, tambah suwe, tambah rajin. Insya Allah. Para jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang fungsi iman kemarin ya, ketiga. Yang pertama adalah bahwa iman berfungsi sebagai sumber kekuatan dan harapan kemarin ya. Jadi kita ini manusia ini adalah makhluk yang lemah, sangat lemah, tidak hanya lemah, sangat lemah, rapuh kita ini, secara fisik maupun batin, ya. Batin kita ini rapuh, kadang ya, hanya masalah kecil remeh, jadi apa namanya jatuh, ya itu. Mek kadang-kadang diancepi wong, mental kita jadi down, ya begitu. Rapuh kita ini. Fisik juga begitu, ya. Mudah capek, mudah lelah, mudah sakit, apalagi yang sudah berusia seperti kita ini ya, nek panas titik, pilek. Nah ini pilek gak mari mana nih, seminggu lebih, panas titik pilek, dan titik pilek, bingung ya, panas pengen adem, adem pengen panas, batuk pilek gak mari. Kita ini lemah. Nah, jadikan Allah sebagai apa tadi? Sumber kekuatan. Jaluin Gusti Allah. Allahumma rabban nas ati bil ba'sa isbi anta syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Itu minta apa saja kepada Allah. Ya. Anak turun nyambut gawe wis sedih. Itu kita ini rapuh, Pak. Tidak punya apa-apa kita ini. Rapuh. Kalau tonggoi satu ke mobil, sedih. Ini batin kita ini rapuh. Gampang. Oleh karena itu, harus bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menyandarkannya? Ya, sadarkan diri kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita adalah bagian takdir Allah yang harus disyukuri. Yang kedua kemarin sebagai apa? Sebagai landasan moral dan etika. Jadi moral dan etika. Itu landasan, itu seperti rel. Itu. Jadi kita ini berjalan harus berdasarkan pada nilai-nilai keimanan. Tidak boleh nyimpang sedikit pun. Nyimpang bereset bahaya. Rel itu kan harus, ya enggak? Lurus. Bereset titik, guling, anjlok. Sama dengan orang hidup ini, kalau tidak sesuai dengan real agama, iman, gampang bereset. Godaan kanan kiri banyak sekali. Kita ini sekarang, cobaannya luar biasa, hidup sekarang ini. Ya, apalagi dengan media sosial, nah ini godaannya luar biasa. Oleh karena itu harus, supaya tetap di jalan yang lurus, maka kita harus apa? Istiqomah. Nggak boleh istirahat. Itu maksudnya dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan dan terus memohon tadi itu bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu. Yang ketiga adalah iman berfungsi sebagai sarana mencapai kebahagiaan.
dan keselamatan hidup. Bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa membuat kita bahagia. Tidak ada yang bisa membuat kita selamat kecuali dengan iman. Jadikan iman sebagai sumber, sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan. Seperti apa ya? Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Beribadah, ya, berbuat baik, yang lain ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini saya sedikit akan menjelaskan tentang bagaimana cara memperkuat iman supaya iman kita ini kuat, tidak gampang goyah. Kata Rasulullah itu kan iman itu mudah goyah, bisa naik, bisa turun. Nah itu, bahkan bisa hilang menurut para ulama itu, iman bisa hilang. Bagaimana supaya iman kita menjadi kuat? Ini ada banyak, ada beberapa nanti kita sampaikan berseri. Satu adalah mempelajari ilmu agama, mempelajari dasar-dasar agama, memahami ajaran agama, ini akan sangat mudah untuk membantu memperkuat iman. Ini dasar-dasar agama, Pak. Ini ajaran agama ini, dasar-dasar agama itu apa? Ya tauhid, akidah itu, keimanan ini sendiri. Bagaimana supaya kita pelajari tauhid, ya, akidah ini sebagai dasar agama. Nah itu, kita pelajari. Nah itu. Kita pelajari juga bagaimana tata cara beribadah yang baik. Nah itu. Bagaimana memperkuat ibadah kita, bagaimana supaya ibadah kita ini bisa menjadi khusyuk dan bermakna. Ibadah ini kan harus punya nilai makna dalam kehidupan sehari-hari ini. Apa maknanya? Nah, kita pelajari. Apalagi dasar-dasar agama ini adalah akidah, akhlak. Akhlak juga kita pelajari itu. Ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk, akhlak terhadap diri sendiri, terhadap orang tua, terhadap anak, tetangga, banyak. Nah, ini kita pelajari, ya, supaya kita nanti paham. Semakin paham, semakin mudah kita dalam melaksanakan ajaran agama ini. Ibaratnya orang mau mencari suatu tempat. Kalau kita sudah tahu alamat jalan yang kita tuju, maka akan cepat sampai pada alamat yang kita tuju tadi, tujuan. Kalau sudah tahu alamatnya, Pak. Sama dengan dalam beragama ini. Kalau sudah tahu ilmunya, gampang, mudah mengerjakan. Ya, sehingga apa? Sehingga akan memperkuat iman kita. Karena kita semakin banyak mengerjakan amalan-amalan yang baik, maka semakin kuat iman kita. Ya, tidak hanya melaksanakan, harus ditambah lagi dengan apa? Nilai-nilai keikhlasan. Kemarin sudah saya sampaikan kan, ada 3 pupuknya iman itu ya kemarin. Ilmu, amal, ikhlas. Nah, itu pupuknya iman itu, Pak. Ilmu. Tidak hanya ilmu, tapi harus diamalkan. Tidak hanya diamalkan, tapi harus dengan ikhlas. Nah, itu, Pak. Itu pupuknya iman itu. Kalau sudah tahu, ada ilmunya, kerjakan, amalkan. Kalau sudah dikerjakan, dilandasi dengan apa? Keikhlasan. Apa ikhlas itu? Ya hanya berharap kepada Allah balasannya. Nah itu, Pak, itu pupuknya iman itu. Iman pegangi aja. Ya, iman itu pupuknya tadi 3 itu. Ya, mungkin kalau tambah lagi yang keempatnya
Jadi iman tadi pupuknya apa tadi? Ilmu, amal, ikhlas, tambah lagi satu, istiqomah. Wah, itu ada 5 ini Pak. Iman, ditambah lagi dapat dengan ilmu, ditambah lagi dengan apa? Amal, ditambah dengan apa? Ikhlas, tambah lagi apa dengan apa? Istiqomah. Oh, papat iki Pak, 5 iki Pak. Menek duwe iki wis insyaallah. Insyaallah dadi wong apik awake dhewe iki. Iman, duwe ilman, duwe ilmu, iso ngamalno, ikhlas, istiqomah Pak Dullah ya apa. Apik ya Pak Dullah Pak 5 niki masyaallah. Tapi ya abot kabeh. Abot ketoke sih gampang. Diomongne gampang. Iman, ya iman, ya iman. Iman sing piye ya gitu. Amal sing piye. Ilmu sing piye. Nah itu ya. Ikhlas. Nah itu ya. Ini yang pertama itu untuk supaya imannya kuat tadi ini. Mempelajari ilmu agama. Pelajari itu Pak. 3, berdoa dan beribadah. Yang kedua, berdoa dan beribadah. Nah, ini. Berdoa dan beribadah harus dengan khusyuk. Nah, ini Pak. Jadi kalau mau berdoa, mau beribadah dengan khusyuk. Gak oleh, maaf ya, gak oleh, ya yang khusyuk lah. Berdoa itu kan harus yang khusyuk ya. Ud'u ni tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepadaku dengan suara yang rendah dan berharap, penuh harap. Jadi ndonga ya sing khusyuk, kalian bengok-bengok. Ya, gak oleh maksudnya yang sing khusyuk itu apa? Penuh dengan apa? Hikmat. Berhikmat. Jadi hikmat itu ya sing apik, basa sing apik, sikap sing apik. Ya Allah, paringi sehat ya Allah. Paringi kuat ya Allah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Ya Allah paringi rezeki ya itu kan khusyuk itu Pak. Penuh dengan harapan. Ya, khusyuk suaranya enak. Suaranya lembut. Sama dengan kalau anak kita minta sesuatu pada kita itu loh. Lihat anaknya bengok-bengok dikai enggak kira-kira. Pak, jaluk duit, Pak. Oh boy gitu. Beda kalau anak kita dengan sopan, Pak. Jadi orang ini Pak, tambal tumbas niki. Yolak dikai ya, Mbak. Ya wis kita kai, enak lah Mbak, langsung dikai. Jadi bengok-bengok bisa. Bengok-bengok gak sopan. Gusti Allah itu Maha mendengar. Jangankan bersuara. Bisikan hati kita saja Allah sudah ada tahu dan mendengar Pak. Itu. Kalau usah bengok-bengok apa mana. Ya itu ya Allah ya. Jadi gitu. Beribadah juga ini ya tadi harus dapat meningkatkan kesadaran dan kehadiran Tuhan. Nah ini Pak. Ibadah awak dewi ini harus mengandung kesadaran, bisa menyadarkan diri. Jadi awak dewi ibadah ini kadang-kadang harus bisa menyadarkan diri kita, tambah sadar lah awak dewi tadi apa? Makhluk yang lemah, banyak dosa, banyak kekurangan itu Pak. Nyadar kalau kita ini makhluk Allah yang banyak kekurangan. Manusia itu kan tempatnya salah dan dosa ya. Al-insanu mahalul khotok wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya itu. Makanya harus apa tadi? Menimbulkan kesadaran. Sadar ya Allah, aku ini jaket dosa ini ya Allah. Sadar ya Allah, saya ini lemah. Banyak mengeluh ya Allah, belum banyak ibadah, belum banyak syukur ya Allah. Nah, seperti itu menimbulkan kesadaran. Dan dapat menghadirkan Allah.
Nah, ini penting, Pak. Jadi ibadah itu, berdoa itu bisa menghadirkan Allah. Dalam ibadah kita ini tidak hanya beribadah, tapi bagaimana menghadirkan Allah. Caranya bagaimana? Meyakini. Kata Rasulullah, ya kalau bisa ya melihat Allah. Antakbudullaha ka'annaka taro. Fa'ilam takun tarohu fakot yaroh. Kalau ibadah itu kita bisa melihat Allah. Ya, itu apa caranya melihat Allah? Ya kita meyakini bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Kalau tidak bisa seperti itu, meyakini bahwa Allah melihat kita. Nah itu Pak. Allah melihat kita dalam ibadah ini, dilihat oleh Allah. Itu harus dihadirkan dalam setiap ibadah seperti itu. Kita berdoa juga begitu. Hadirkan Allah di depan kita. Bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Ya Allah. Ibadah juga demikian. Yakini bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Ya Allah. Ini, sehingga ibadah kita ini penuh dengan apa tadi, bisa melahirkan kesadaran. Bermakna nanti itu. Ya, sehingga ibadahnya itu baik. Karena dilihat oleh Allah. Enggak kosongan kan gitu. Ya itu sehingga apa? Ibadahnya menjadi khusyuk dan sungguh Pak. Di hadapan Allah, maksud kita enggak. Jadi Allah itu hadir. Makanya kalau ada orang sholat, kita lewat di depannya, tidak boleh kan? Kita sedang menghadirkan Allah di depan kita ini. Nah ini yang ketiga, terakhir, nanti selanjutnya kita bahas berikutnya. Nah, ini bisa mengingat, nah ini banyak-banyak mengingat Allah. Nah, itu bisa menjadikan kuat iman kita. Banyak-banyak mengingat Allah, dzikrullah. Nah ini Pak. Dalam setiap keadaan. Nah ini Pak. Dalam setiap keadaan. Keadaan itu ada dua. Dalam keadaan senang, kita ingat Allah. Dalam keadaan sedih, ingat Allah. Ya. Jangan pernah melupakan Allah. Sedikit pun. Bagaimana caranya agar mudah ingat kepada Allah? Caranya gampang. Rasulullah sudah membuat formula untuk mudah ingat kepada Allah. Ya, dengan cara apa? Membaca doa atau membaca zikir, istighfar, itu astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, kalimat-kalimat thayyibah tadi itu Bapak Ibu, ya. Kita baca itu meneng-meneng eling Gusti Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau baca doa setiap aktivitas kita ini. Jadi kalau mau baca doa itu Pak, mulai dari keluar rumah sampai nang masjid gini gak ngentek no. Sampai budal nang masjid itu loh, sampai mulai itu maca donga itu gak ngentek no. Mulai awak ditangi turu, wis enak dongane, ngene mboten. Dongane. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihi nusyur. Jeding, dongane meneh. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ayo. Aduh. Ngoco meneh Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin qulubi. Betul ana dongane meneh alhamdulilladzi adaba anil ada wa afani. Ada dongane betul ma dongane meneh bismillah tawakkaltu ala Allah wala wala quwwata illa billah. Mbak kendaraan padalladzi sakhkhara lana banyak sekali. Itu adalah cara agar kita mudah mengingat Allah. Insyaallah 3 dulu. Nanti akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Doa kakek kok sampean mutah, angel ngresikane nang kene ya. Mudah-mudahan sedikit tadi diingat-ingat ya. Sidik-sidik dieling-eling, sidik-sidik dilakoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.